Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat jawab salamnya. Kalau ngaku cinta Nabi, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baginda Nabi suka sesuatu yang ganjil. Jadi sekali lagi, siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kita hormati al-mukarram wal muhtaram, guru kita semuanya, guru mulia Buya Yahya, matanallah bitul hayatih, yang semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Santri-santrinya dijaga oleh Allah, dijadikan ulama-ulama penerus estafet dakwahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para kesepuhan yang semoga Allah senantiasa mudahkan urusan dunia wal akhirah, terutama urusan ibadah, urusan halal dan haram, urusan yang senantiasa menjadikan sebab selamat di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada para santri madrasah ummi, para asatid, wabil khusus yang berjuang, semoga istiqomah dalam jalan Allah. Santrinya senantiasa diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu, betah selalu di pondok 10 tahun, 20 tahun, sampai betul-betul matang jadi ulama, jadi penerusnya dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa bil khusus untuk madrasah ummi warga Sukamukti yang semoga senantiasa sejahtera, senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bermanfaat bagi umat dan menjadikan sebab Allah ridho kepada kita, khususnya warga Sukamukti dan umumnya, yaitu kaum muslimin wal muslimat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita, yang harus kita syukuri dalam setiap saat, bahkan setiap detik kita syukuri, yang harus betul-betul kita dapatkan rasa syukur tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari, semakin saat, semakin detik kita ditambahkan rasa nikmat, ditambahkan nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin hari semakin betah dalam ibadah, semakin hari semakin betah dalam di jalan Allah, semakin hari semakin betah dalam perjuangan Islam, semakin hari semakin tambah betah dalam melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, makhluk teragung, pimpinan umat, pimpinan makhluk yang akan nanti menjadi pimpinan di akhirat, menjadi makhluk yang pertama kali masuk surga, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarga, para sahabat, dan kepada kita selaku umatnya mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, para sepuh, santri yang semoga Allah muliakan. Mungkin cukup. Masih semangat ya.
Alhamdulillah para kesepuhan, para santri yang semoga Allah muliakan, kita sudah ada di hari lahir ya, bahkan sudah lewat tadi di mana hari lahir dari manusia termulia yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kami kutip dari ceramah guru kita, guru mulia Buya Yahya. Bagaimana kemuliaan baginda Nabi, meskipun baginda Nabi disakiti oleh umatnya, baginda Nabi tetap sayang. Kira-kira adil atau tidak? Para orang tua kami, kira-kira adil enggak? Baginda Nabi disakiti tapi baginda Nabi tetap kasih sayang, tetap tentunya menyayangi umatnya. Kira-kira adil atau tidak? Tentunya tidak. Umat yang senantiasa menyakiti Nabi, tapi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyayangi. Bagaimana kasih sayang terhadap umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kisah yang dikisahkan oleh guru kita, guru mulia Buya Yahya, setelah baginda Nabi ditinggal oleh kakeknya Abdul Muthalib, kemudian ditinggal pula oleh istrinya siapa? Sayyidah Khadijah. Ketika itu baginda Nabi ingin melakukan dakwah, yaitu sebuah kampung, yaitu kampung Taif, yang dimana kampung Taif itu kebanyakan memang belum kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum kenal bagaimana baginda Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya baginda Nabi datang ke kampung Taif ketika itu, dan akhirnya ketika itu baginda Nabi disambut. Tapi disambutnya baginda Nabi bukan dengan makanan yang Masya Allah ini, ya, bukan dengan makanan ini, bukan dengan senyuman. Tapi baginda Nabi ketika datang ke kampung Taif, apa yang tentunya dikenai oleh jasadnya, apa yang tentunya apa yang menjadikan sambutan itu adalah lemparan sendal, lemparan batu, yang ketika itu baginda Nabi datang, kampung Taif sudah menyiapkan, ternyata sudah menyambut, sudah mempersiapkan untuk menyambut baginda Nabi, mengerahkan anak-anaknya untuk melempari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Nabi tetap terus untuk bagaimana bisa senantiasa menyampaikan risalah, menyampaikan kebenaran, menyampaikan wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika itu sambutan yang sangat luar biasa menjadikan sebab baginda Nabi tersakiti. Dan bahkan bukan sampai situ saja, baginda Nabi ketika setelah tentunya anak-anak itu sudah kelelahan untuk melempar sendal, melempar batu, ketika itu kampung Taif mempunyai para kesepuhan, mempunyai tokoh-tokohnya, tetap kemudian untuk bagaimana caranya baginda Nabi disiksa, kemudian tentunya bagaimana baginda Nabi keluar dari kampung Taif, ketika itu senantiasa tersakiti. Padahal baginda Nabi bukan ingin minta uang, padahal baginda Nabi tidak ingin untuk meminta makanan, tapi Masya Allah dengan kejahiliahannya, dengan kebenciannya, semua dari anak-anak sampai orang tua itu menyiksa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu baginda Nabi bilang kepada orang-orang Taif, wahai kaumku, wahai umatku, kalau saya tentunya tidak diterima, kalau saya tidak diperbolehkan datang ke kampung ini, maka izinkan saya untuk keluar. Tapi saking bencinya kampung Taif, umat kaum di kampung Taif itu sangat benci. Akhirnya ada seseorang yang bilang, jangan sampai baginda Nabi hidup. Jangan sampai baginda Nabi hidup, maka kita senantiasa bagaimana caranya baginda Nabi terbunuh, mati di sini.
Tapi ada satu orang yang ketika itu mendengar ucapan itu bilang, jangan, kabilah Muhammad itu banyak. Kalau kita tentunya habisi di sini, bunuh di sini, menjadi sebuah teror, menjadi sebuah kehancuran buat kampung Taif. Akhirnya ketika itu ya sudah, yang penting tersiksa di sini bagaimana Muhammad ya tidak selamat di sini, tersiksa walaupun tidak sampai terbunuh. Akhirnya ketika itu seorang tokoh di situ mempersilahkan untuk Nabi keluar dari kampung Taif. Tapi setelah baginda Nabi noleh, berbalik badan untuk keluar dari kampung Taif, ketika itu di pintu gerbang untuk keluar dari kampung Taif itu sudah siap algojo untuk memukuli baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu baginda Nabi perlahan jalan, bukan baginda Nabi takut, akan tetapi ketika baginda Nabi tersakiti, maka terlaknatlah orang tersebut, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi takut, masih sayang kepada umat itu. Takut kalau baginda Nabi tersakiti menjadi laknat baginya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginda Nabi tidak takut. Baginda Nabi tidak takut bagaimana tentunya nanti dipukul, sakit dan sebagainya, tidak. Akan tetapi tetap menjadikan kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya, takut menjadikan laknat dan bahkan menjadi makhluk yang terburuk di dunia wal akhirah. Akhirnya baginda Nabi berjalan sedikit demi sedikit. Akhirnya dari belakang pemuda Al-Gojo yang besar badannya memukuli baginda Nabi dari belakang. Akhirnya disambut lagi dari depan, dipukul baginda Nabi. Di samping baginda Nabi pun dipukul oleh pemuda. Diterima lagi dari kiri, dipukul lagi baginda Nabi. Sampai tersungkur ketika itu baginda Nabi. Dan sampai lemas dan itu keluar. Tapi hanya bisa perlahan-perlahan. Akhirnya kampung Taif setelah baginda Nabi tersiksa, tidak berdaya, akhirnya ditinggalkan dan dibiarkan untuk keluar. Ketika itu baginda Nabi setelah keluar dari kampung Taif karena kelelahan, letih, tak berdaya, ketika itu beristirahat. Dalam riwayat di pohon anggur, dalam riwayat ada di pohon kurma. Dan ketika itu baginda Nabi senantiasa merasakan sakitnya luar biasa. Dan ketika itu datanglah malaikat Jibril. Wahai baginda Nabi, sangat kurang ajar sekali umatmu itu. Apakah aku boleh untuk menyiksa umatmu? Menyuruh malaikat yang menjaga gunung itu untuk ditumpahkan ke kampung Taif tersebut. Sallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana ketika itu respon Nabi? Apakah langsung marah? Bagaimana baginda Nabi menanggapi tentunya pernyataan dari malaikat Jibril? Baginda Nabi tetap mempunyai kasih sayang kepada umatnya. Wahai Jibril, tidak usah. Aku berharap anak cucunya menjadi orang yang ahli bersyahadat. Dan ketika itu baginda Nabi berdoa kepada Allah, Allahumma di qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka bahwasanya mereka tidak tahu. Masya Allah, baginda Nabi senantiasa terus mempunyai kasih sayang kepada umatnya, yang senantiasa ingin sekali umatnya walaupun disakiti baginda Nabi tetap berharap baik kepada umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Bahkan tidak sampai situ kasih sayang Nabi kepada makhluk-makhluk pun, kepada makhluk-makhluk. Burung dikisahkan, burung ya, ketika itu ada burung yang sedang mengerami, dan ketika itu sudah menetas, dan ada seseorang yang mengambil
ya, mengambil induknya dan ditanyakan mana ini induknya. Kasihan ini anak-anaknya ditinggal sama ibunya. Dan ketika itu ditemukan, oh ini ternyata ada tentunya yang mengambil, dan akhirnya ketika itu ditaruh lagi induknya tersebut, dan sampai situlah kasih sayang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada makhluk yang lainnya pun baginda Nabi Muhammad senantiasa berkasih sayang, rahmatan lil alamin, berkasih sayang berkasih sayang kepada semua alam. Dan inilah kasih sayang bagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai hati bersih, hati senantiasa lapang dan senantiasa bersabar dan senantiasa penuh dengan kasih sayang kepada umatnya. Kemudian diikuti oleh tentunya sahabat Umar bin Khattab. Bagaimana mungkin kisahnya tahu, Sayyidina Umar bin Khattab, saking bengisnya Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu menemui istrinya dan ada seorang gadis. Ini siapa gadis? Siapa ini? Anak siapa? Kata istrinya, wahai Umar, ini adalah anakmu. Wah, ketika itu saking bengisnya jahiliyahnya Sayyidina Umar, akhirnya dibawa perempuan tersebut, ya, usia 5 tahunan, ya, diambil, akhirnya dibawa ke padang pasir, menggali tanah. Ketika itu Sayyidina Umar kemudian, ya, kan namanya anak kecil, ya, ada baru ketemu ayahnya, kemudian senang. Ketika itu di janggut Sayyidina Umar ada debu, ada pasir, kemudian dibersihkan oleh anak tersebut, ya, anak perempuannya tersebut dibersih. Ayah, itu di janggutnya ada pasirnya, saya bersih sini, saya bersihin. Dibersihin, tapi ketika itu tidak ada sama sekali kasih sayang. Ketika itu langsung anaknya dijeburkan ke tanah, dikubur dalam hidup. Itu kebengisan Sayyidina. Tapi setelah tentunya kenal dengan baginda Nabi, bagaimana Sayyidina Umar saking penuh dengan kasih sayangnya, ia betul-betul berubah drastis, menjadikan sebab kenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi berubah total. Tadinya menjadi pemarah, kemudian dengan kenal Nabi menjadikan penuh kasih sayang. Bahkan mungkin banyak kisah-kisah bagaimana keteladanan Sayyidina Umar yang begitu luar biasa ketika bermain dengan anak-anak, berkelahi dengan anak-anak, sehingga ada sahabat yang berkata, wahai Umar, engkau tidak pantas, ya, seorang khalifah bermain-main dengan anak-anak, ya, tidak pantas engkau gagah berani ketika perang, kau saat ini bermain dengan anak-anak, kemudian ini gak pantas. Akhirnya kata Sayyidina Umar, siapa yang tidak mengasihi keluarganya, maka tidak akan berkasih sayang kepada umatnya. Masya Allah. Ini kisah kemudian yang tentunya sambung hati kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sampai situ saja, cucunya baginda Nabi, yaitu siapa? Ja'far As-Shadiq, ya, cicitnya Ja'far, yaitu anak dari Sayyidina Ali. Ja'far As-Shadiq mungkin tahu kisahnya bagaimana. Itu ketika tasyakuran bayinya, ya, tasyakuran bayinya, Ja'far As-Shadiq menggendong bayinya. Dan ketika itu ada seorang budak yang membawa kambing guling yang panas dan tak sengaja tersandung karpet, ya. Ketika itu terguling kambing tersebut, kemudian sampai di atas bayi tersebut, tertumpah, dan sampai ketika itu menjerit bayi tersebut, dan akhirnya tak lama meninggal dunia. Ja'far As-Shadiq karena memang manusia, ya, ketika itu merah luar biasa. Tapi saking mungkin budaknya itu langsung mengeluarkan ayat wal kadiminal ghaidha, ya, wal afianin nas, ketika itu mengeluarkan ayat tersebut, akhirnya Ja'far As-Shadiq kemudian tidak jadi marah dan akhirnya tetap tersenyum, kemudian tetap tegar dan tidak jadi marah. Dan ketika itu setelah memaafkan budak tersebut dan bahkan memerdekakan budak tersebut menjadi orang yang merdeka. Ini Ja'far As-Shadiq, cicitnya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
yang senantiasa bagaimana menjaga perasaan orang, tetap bisa memaafkan, mempunyai kasih sayang, bahkan bukan sampai situ saja. Bagaimana keturunan Nabi, Habib, para habaib sekarang dikisahkan ada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf ketika itu bertamu kepada muhibbin, orang yang mencintainya, muhibbin datang ke rumahnya. Wah, masya Allah, dihidangi semua makanan luar biasa. Akhirnya setelah selesai sudah makan dan sudah menyenangkan muhibbin, ya sangat luar biasa. Wahai muhibbin, wahai hamba Allah, sudah cukup ya, saya sudah datang ke sini, sudah makan-makan luar biasa. Kata tuan rumahnya, iya Habib, syukron, jazakumullah, Habib sudah datang ke sini. Akhirnya ketika itu sudahlah Habib langsung pulang, dan itu ketika sahibul bait menjajab, ya, mengantarkan ke depan dan menutupi mobil kendaraan. Dan tak lama ketika sebelum berangkat, Habib Abdul Qadir tetap ngobrol sama muhibbin tersebut, ya, selang lama akhirnya sudah selesai, langsung jalan, agak jauh dari sahibul bait, tidak kelihatan sahibul bait. Akhirnya bilang Habib Abdul Qadir, wahai supir, tolong berhenti. Kenapa wahai Habib? Ini jempolku terjepit, tanganku terjepit. Akhirnya, wahai Habib, kenapa gak dari tadi? Ini kalau saya bilang aduh ketika ditutup oleh sahibul bait, maka kesan baiknya ketika itu, senangnya sahibul bait, muhibbin, maka akan terkenang selama itu adalah menyakiti saya, menyakiti Habib. Akhirnya Habib tetap menjaga perasaan, bagaimana muhibbin tetap senang kepada para habaib dan tidak ada sama sekali luka terhadap muhibbin dan tetap senang kepada muhibbin. Dan inilah akhlak dari keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, senantiasa menjaga perasaan, masya Allah. Dan itu sampai ke zaman sekarang, keturunan dan orang yang senantiasa menteladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinggal menjadi sebuah renungan untuk kita semuanya. Bagaimana kita mengaku cinta Nabi? Mari sama-sama kita senantiasa berkasih sayang yang sudah berkeluarga. Bagaimana seorang suami berkasih sayang kepada istri berkasih sayang kepada suami. Kita praktekkan, tidak ada sama sekali marah-marahan, tidak ada sama sekali benci-bencian, tidak ada. Kita ngaku cinta Nabi, ayo kita sama-sama bagaimana untuk menjalin, ya, hubungan baik terhadap sesama, apalagi sekeluarga, untuk membangun kasih sayang. Dan saat inilah kita bangun untuk menteladani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kisah-kisah tersebut, menjadikan sebab kita tambah cinta kepada baginda Nabi, semakin hari semakin cinta, dan semakin kita tentunya terapkan dalam kehidupan kita, tanpa adanya saling marah, tanpa adanya saling benci, dan semuanya indah dalam cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.